Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Jafar, NIM 1811035 dari kelas AS 5B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kepanitraan dan Jurusita, yang dimana pembahasan dalam video ini membahas soal panitra, jurusita, dan struktur organisasi pengadilan agama. Nah, dalam hal ini saya akan mencakup 3 pembahasan tersebut dalam satu pembahasan. Jadi 3 pembahasan ini dirangkum menjadi satu pembahasan saja agar tidak ada pengulangan kata. Nah, jadi yang pertama itu dalam struktur organisasi itu ada namanya ketua, wakil ketua, lalu ada garis putus ke samping itu hakim. Jadi ketika teman-teman bertanya di mana posisi hakim dalam struktur organisasi pengadilan, apakah di atas ketua, apakah di bawah wakil, atau di mana, apakah di samping panitra. Nah, jadi di sini saya menjelaskan soal di mana posisi hakim dalam struktur organisasi, makanya yaitu garis putus ke samping. Lalu di bawahnya ada sekretaris dan panitra, jadi mana sekretaris dan panitra ini memiliki tugas pokoknya masing-masing. Di mana sekretaris yang lebih dikhususkan dalam perkantoran atau dalam pengadilan agama, ini mana mencakup soal kasubag umum, kasubag kepegawaian keuangan, dan kasubag informasi dan teknologi. Di mana kasubag umum yang mengatur soal perkantoran secara umum. Jadi apapun ketika meminjam surat, ketika ada surat masuk, itu masuk dalam kasubag umum. Lalu kasubag kepegawaian keuangan, jadi di mana tugasnya itu lebih ke bagaimana mengatur soal gajinya pegawai-pegawai yang ada di dalam pengadilan agama tersebut. Yang terakhir ada kasubag informasi dan teknologi, yang dimana lebih khususkan ke informasi yang ada di pengadilan agama. Seperti kita bisa melihat bahwasanya ada ketika orang search di Google, itu ada namanya kita boleh lihat pengadilan agama Manado, itu bisa kita lihat kasus-kasus yang ada di situ. Ya, itu gunanya kasubag informasi dan teknologi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang tentang kita masuk ke panitra. Nah, panitra itu tugasnya lebih dikhususkan untuk dikhususkan dalam proses persidangan. Jadi panitra ini membantu hakim dalam proses persidangan dan mencatat hasil persidangan dan lain sebagainya. Lalu di panitra ada namanya panitra muda pemohon, panitra muda hukum, gugatan, dan panitra muda hukum. Kenapa harus ada panitra muda pemohon, gugatan, dan hukum? Karena tidak mungkin dalam kasus yang ada itu ditangani oleh satu panitra saja. Maka itu ada dibagikan dalam panitra, dibagi skop-skopnya atau dibagi tupoksinya, yaitu panitra muda pemohon yang mengatur soal kasus-kasus perkara yang berhubungan dengan permohonan. Lalu dalam panitra muda gugatan mengatur soal kasus-kasus perkara yang terkait soal gugatan. Lalu panitra muda hukum yang mengkaji dari dua perkara tersebut. Lalu dalam panitra garis lurus ke bawah itu ada namanya jurusita dan jurusita pengganti, yang dimana tugasnya jurusita itu yaitu menyita barang-barang yang jadi bukti ketika dalam satu proses persidangan. Itu tugasnya jurusita dan jurusita pengganti. Lalu ada juga panitra pengganti. Ya,
Pasti teman-teman bertanya, apa sih ketika sudah ada panitera muda pemohon gugatan dan hukum, terus aku ulangnya lagi panitera pengganti. Nah, panitera muda pemohon lebih cenderung kepada lebih membahas soal, lebih tugasnya itu kepada perkara-perkara terkait permohonan, begitu juga gugatan dan hukum. Nah, panitera pengganti ketika panitera ada kesibukan ya, panitera pengganti yang menggantikan tugasnya panitera dalam persidangan. Jadi yang mencatat hasil persidangan itu adalah panitera muda pengganti. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf ketika ada salah kata dalam penyebutan atau lain sebagainya. Saya minta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar, dan dalam kata belajar tidak ada langsung jadi, dan kita pasti punya tahap-tahap untuk tahap-tahapnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.